Apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek, aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. 900.000 itu keluarga, maaf, 1,6 juta, 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya supaya tidak keliru. Jadi ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau nggak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu, 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Jadi misi yang saya emban adalah ingin ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Itu misinya. Jadi ketika saya bertugas di kampus Paramadina, iya, ini kampusnya kampus swasta. Iya. Kampus swasta itu tidak punya kewajiban untuk mencari beasiswa, memberikan beasiswa. Oke. Tapi kami membuat program Paramadina Fellowship
memberikan beasiswa pada anak-anak dari seluruh Indonesia yang berprestasi untuk kuliah di Paramadina gratis, termasuk biaya hidup dari mulai semester 1 sampai lulus. Itu universitas swasta tidak punya kewajiban konstitusional. Kami keliling sana sini fundraising untuk membiayai anak-anak kuliah di kampus. Yang dibiayai semua anak-anak yang latar belakangnya prasejahtera tapi berprestasi. Lalu kami buat program untuk tetangga kuliah dengan tidak bayar SPP. Mereka bisa kuliah Paramadina 0 rupiah. Itu mohon maaf Pak, itu jadi seperti CSR dibentuknya Iya, tapi kita nggak ngeluarin biaya. karena fundraising tadi. Bukan. Makanya ini saya sebenarnya bisa dikerjakan semua kampus. Ini unit cost Hah? dari pengelolaan sekolah Iya. atau universitas itu seperti pengelolaan penerbangan. Unit costnya itu bukan per penumpang, tapi unit costnya itu per kelas, Oke. per penerbangan. Oke. Jadi pesawat itu kalau kapasitasnya 200, Hmm. biaya menerbangkannya itu penumpangnya 10 atau 100 atau 200 biayanya sama. Iya. Jadi kalau sekarang yang beli tiket 100 terus ada 20 tiket dikasih gratis ke orang lain, ngurangin nambah biaya nggak? Enggak, sama aja. Iya, Sama benar, aja. benar. Nah sama kampus tuh gitu. Oh. Jadi kita hitung berapa biayanya, kemudian berapa kursi yang tersisa. Oke. Nah kursi yang tersisa itu diisi oleh tetangga-tetangga kami yang masuk. Oke. Jadi kampusnya nggak ngeluarin duit, Oke. tapi tetangga bisa sekolah, kan sama-sama untung. Iya, benar. Kami menyekolahkan tetangga, sehingga tetangga juga merasa kami ini hadir membantu. Mereka yang tidak mampu kuliah bisa kuliah di tempat kami. Gak ada biaya tambahan. Kalau yang tadi fundraising kita, karena kita harus biaya hidup. Iya. Nah kali ini kan rumahnya tetangga sebelah, nggak perlu pakai biaya hidup. Iya. Tinggal mereka nambah buku aja. Benar. Kalau beli buku dan alat tulis. Benar. Tapi kampusnya nggak perlu biaya. Terus ketika kami tugas di kementerian, program Indonesia Mengajar nih, Mas Angga ini salah satu pengajar muda, dulu bertugas di Tulang Bawang Barat Oke. di Lampung. Seluruh Indonesia ada masalah ketimpangan pendidikan. Benar. Ini ketimpangan ini, Benar. keadilan lagi. Benar. Ketika di Jakarta kita bicara PBB berkeadilan. Benar. Kemudian kenapa transportasi di transportasi umum digalakkan? Ya karena bagi yang miskin transportasi umum itu bisa menyita sampai 30% pendapatan dia untuk transportasi. Jadi kebijakan-kebijakan itu disusun dengan spirit menghadirkan keadilan sosial. Taman. Iya. Taman itu adanya daerah-daerah yang orang-orang udah mampu-mampu. Nah, bagaimana di kampung-kampung? Dibangun taman di kampung-kampung supaya ada keadilan. Jadi kalau saya ditanya apa yang menjadi misi, misinya adalah ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik sekali ya, bagaimana di sebuah acara Anies itu berdebat ya, atau membuka sesi tanya jawab ya kepada para mahasiswa teman-teman. Dan yang menariknya adalah ketika ada seorang mahasiswi bertanya kepada Anies, katanya bahwa Anies sedangkan menjadi gubernur Jakarta aja, kata mahasiswi ini teman-teman, katanya Anies ya tidak menepati janjinya sebagai gubernur pada saat itu. Namun alih-alih ingin mendapat jawaban atau ingin menyudutkan Anies ya, mahasiswi ini malah tertampar sendiri dengan pertanyaannya teman-teman. Sebab Anies memberikan jawaban yang berkelas, Anies memberikan statement yang sangat luar biasa ya. Anies menjelaskan tentang apa yang sudah ia kerjakan semenjak menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies itu percaya diri teman-teman ketika ditanya ya. Kalau melihat seseorang dalam memimpin ya, lihat rekam jejaknya. Apa yang ia kerjakan selama menjadi
pejabat ya. Dan itu Anies sudah kerjakan. Bagaimana ia menjadi gubernur Jakarta, ya sangat luar biasa kerja dari Anies, teman-teman. Sangat luar biasa apa yang Anies kerjakan di Jakarta ya. Jadi tidak heran ya, karena prestasi, karena kerja keras Anies itulah yang membawanya menjadi seorang calon presiden pada saat itu ya. Dan tidak heran ya, semua partai juga, ya partai-partai besar, akhirnya kan mendukung Anies. Itu artinya bahwa Anies mempunyai daya tarik, rekam jejak, kinerja yang sangat oke. Ya. Apa yang disampaikan oleh mahasiswi tersebut, teman-teman, tentu sangat-sangat lucu, teman-teman. Dan kali ini Anies betul-betul memberikan kuliah gratis kepada para mahasiswa-mahasiswa tersebut. Dan kita berharap 2029 Anies kembali maju sebagai calon presiden ya. Karena kita tahu bahwa Anies adalah tokoh yang diharapkan ya bahkan mampu ya bersaing di Pilpres 2029 dan berani melawan Pak Prabowo, teman-teman, sebagai petahana. Dan itu terlihat dari bagaimana kemudian Anies dideklarasikan oleh partai yang baru lahir, yaitu Gerakan Rakyat, untuk menantang sang petahana. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.